Jadi kira-kira menurut Adek, siapa sih yang pertama kali main sihir nih? Manusia ini lebih mempercayai iblis ketimbang Sihir itu kan dari zaman nabi-nabi dan rasul udah ada tuh Ki. Tuh. Dan yang paling bisa menguasai ilmu sihir itu adalah, mungkin kalau kita ke Leiden mungkin ada sedikit cerita-cerita yang bisa menyambungkan cerita ini. Jadi yang jelas adalah kalau Nusantara adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Om Cakra, saya Ki Adek. Hari ini kita akan segera membahas sebuah fenomena Lagi ngeri nih. Ini gara-gara kemarin tuh ada yang Iya betul. ya nguncin buku oke. Ya seperti itu. Berbicara mengenai sihir, ya. Iya. Jadi di Indonesia kayaknya itu bukan hal yang baru lagi gitu. Gong. Itu kayaknya dari mulai eyang kita dulu tuh sebelum Islam masuk tuh udah main tuh namanya sihir. Betul, Setuju nggak tuh? Setuju. Jadi kira-kira menurut Adek, siapa sih yang pertama kali main sihir nih di dunia kali ya? Di dunia. Iya. Bisa saya jelaskan? Apa nggak? Gimana? Ada lagi? Ya, lu ya aja. Jadi gini, Om Cakra, ini hanya pendapat saya dan monggo divalidasi sama teman. Sihir itu adalah ajaran iblis yang diturunkan kepada manusia. Oke. Agar manusia ini lebih mempercayai iblis ketimbang Manusia. Tuhan. Oh Tuhan. Oke. Berarti tunggu sedikit gue tambahin atau gue potong nih Ki. Iya. Sihir itu kan dari zaman nabi-nabi dan rasul udah ada tuh Ki. Tuh. Dan yang paling bisa menguasai ilmu sihir itu adalah kalau dari cerita kitab Muslim Ya. itu adalah Nabi Sulaiman. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Dan kalau misalnya bercerita mengenai ini adalah sihir dari Mesir, apa ada yang lebih tua lagi tuh Kiri? Nah, makanya gimana caranya kita mengetahui sihir ini tua di Mesir atau tua di Tiongkok atau tua di daratan Eropa atau tua di daratan Nusantara? Jadi kita harus sama-sama menyamakan persepsi dulu. Oke. Yang seperti saya bilang dari awal, sihir ini adalah ajaran dari iblis untuk menyesatkan manusia agar manusia tidak percaya dengan Tuhannya. Ya. Deal? Deal. Manusia manakah yang diajarkan oleh iblis sehingga dia bisa menyerap ilmu-ilmu iblis dan dia mengabaikan Tuhannya? Manusia yang tersesat. Saat itu semua manusia tersesat. Waduh, spesifik berarti. Jadi manusia yang sudah berbudaya, justru manusia yang sudah berbudaya diajarkan oleh iblis agar budayanya hilang tentang penyembahan kepada Tuhan. Justru dia melakukan sihir untuk melawan atau mengabaikan perintah-perintah Tuhannya. Gue tahu belajar dari mana itu. Ya kan? Gue tahu belajar dari. Enggak, maksudnya setuju nggak hal itu? Kalau dari statement setuju. Betul, ya kan? Yeah. Berarti gimana kan manusia yang berbudaya pertama kali? Mesir kan? Mesopotamia 20.000 tahun sebelum Masehi. Mesopotamia itu kan artinya daerah yang diapit oleh dua sungai. Itu sungai Bahasa Yunani. ya. Sungai apa namanya? Eufrat. Betul, Efrat dan satu lagi sungai Nil ya kalau nggak salah ya, saya kurang tahu. Pokoknya itu ada di tahun 20 sebelum Masehi. Sedangkan manusia yang berbudaya jauh lebih tua dari tahun itu.
Di manakah manusia yang berbudaya pertama kali? Disitulah iblis mencakarkan kukunya untuk mengubah mindset manusia untuk tidak beribadah kepada Tuhannya, justru melakukan hal-hal buruk yang diajarkan oleh iblis untuk melawan manusia lainnya dan melawan dari ajaran ketuhanan. Jadi menurut pendapat saya pribadi, ajaran sihir pertama kali itu ada dari Nusantara. Dari mana? Oke. Kalau dari kota mananya, saya sebut aja Nusantara karena peradaban modern yang sudah berbudaya itu dari wilayah timur, seperti yang diberitakan oleh Ptolemeus, seorang sejarawan filosof dari Yunani di tahun sekian 35 Masehi. 30 Masehi. Oke. Dia menceritakan ada seorang yang sudah beradab, budaya yang sangat luar biasa. Sebelum Ptolemy berbicara seperti itu di abad 35 Masehi, sebelum ke Masehi, dia kan berbicara 35 tahun Masehi kan. Oke. Sebelum itu sudah ada peradaban itu. Oke. Dan itu ada di Nusantara. Disitulah buktinya. Buktinya udah kebanyakan hilang kali ya. Karena pertama, kolonial sudah masuk. Penjajahan sudah masuk. Banyak bukti-bukti yang sudah hilang. Banyak bukti-bukti yang menjadi boros. Mungkin kalau kita ke Leiden, mungkin ada sedikit cerita-cerita yang bisa menyambungkan cerita ini. Jadi yang jelas adalah kalau Nusantara adalah bangsa yang sudah sangat berbudaya di tahun yang sangat lampau sekali sebelum Mesopotamia, seperti yang dibilang oleh seorang sejarawan dari Yunani, itu sangat benar. Dan disitulah cakar-cakar iblis itu menancapkan agar budaya ini runtuh, agar manusia yang berbudaya, yang sudah berketuhanan itu menjadi berpaling. Disitulah sihir mulai diajar. Disitulah sihir itu mulai timbul sampai menyeberang ke wilayah Mesir, ke Tiongkok, ke India, ke Afrika, ke Inggris, ke Eropa, Jerman, ke pelosok seluruh dunia. Oke. Ke Hogwarts. Hogwarts mana tuh? Belum pernah saya. Abang gue kuliah sama Harry Potter. Oh, iya. Gak paham juga. Investar. Lupa saya. Iya. Gitu om. Iya. Berarti ya nggak salah juga dong kalau misalnya penerbit buku kemarin bilang bahwa budaya Mesir, sihir Mesir di tanah Jawa. Tanah Jawa. Salah? Enggak, sangat benar. Kenapa dibilang sangat benar? Karena saat sihir itu dilahirkan dari Nusantara yang notabene adalah Jawa, itu nggak laku. Oh gitu? Nggak laku. Kenapa? Karena budaya nenek moyang bangsa Nusantara, ketauhidan, monoteisme, mereka tidak terlalu memakai sihir itu untuk hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Tapi begitu diadopsi oleh bangsa-bangsa seberang, di sana berkembang demi kekuasaan, mereka menghakimi orang lain dengan menggunakan sihir, melakukan sihir demi kepuasan pribadi. Akhirnya berkembanglah sihir itu di sebuah kota yang namanya Mesir. Padahal lahirnya di sana, hanya berkembangnya di sana, hanya memang pamornya itu orang kenal itu di sana. Ya memang kan dari cerita-cerita Rasul ya, contohnya Nabi Musa gitu kan. Betul. Face to face langsung. Betul. Sama para penyihir itu kan. Betul. Tongkatnya akhirnya dirubah jadi ular, dimakan semua ular kecil. Iya. Dia kan gitu ya. Iya. Kalau sihir di Mesir kan tongkat jadi ular. Kalau di sini tongkat jadi tanaman. Kus Plus ingat gak lagunya? Tongkat kayu jadi tanaman. Nah, tapi itu bukan sihir. Iya. Gitu. Paling bisa. Paling tembak bisa. Iya. Gitu om. Tapi ya berarti Eropa termasuk telat ya, Bray. Karena kan sihir di Eropa itu masuk di zaman Renaissance. Betul. Ketika kepercayaan terhadap gereja itu menurun kan gitu ya. Betul. Baru mereka mempelajari
Pelajari. ajaran-ajaran itu. Terutama Jerman tuh. Ya, Kayak ada kisah Hansel and Gretel itu kan. betul, Hansel and Gretel. Oke. Jadi sepakat nih sama si penerbit buku nih. Oh, sepakat. Kagak ada kontroversinya. Ya gimana, mau sama-sama ya sepakat, mau gimana lagi dengan versi ini. Memang benar. Tapi, Cuman judulnya itu kan Sihir Mesir di Tanah Jawa. berarti Seolah-olah Tanah Jawa ini mempelajari ilmu sihir dari Tanah Mesir. Seolah-olah dari bahasa judulnya, ya dong. dari judulnya. Dari judulnya. Kita baca bukunya. Separoh. Paro. Ya. Itu. Dapat tanda tangan dari dia juga. Istri saya. Oh, saja. Kemarin selfie bareng gitu ya. Istri saya. Iya. Gitu, Om. Tapi sekarang nih, di masa present day, today, masih ada nggak sih Tek? Ki? Banyak sekali. Banyak. Banyak. Seperti contohnya beberapa hari yang lalu kita buat episode tentang kakak Ruben. Oh, itu juga buah dari sihir tuh ya? Oh iya dong, itu buah dari sihir. Ngeri. Iya. Makin Anda yakini sihir itu, maka sihir itu akan menjadi besar. Jika Anda tidak yakini sihir itu akan mengecil. Oh gitu? Iya dong. Kalau Anda yakin, makin yakin Anda makin besar dia. Oke. Itu aja. Baik. Ada lagi, Om? Apa mau ditulis dulu? Apa gimana? Kamu. Iya. Berarti yang paling terkenal nih Kian, di Indonesia, sihir itu asal muasalnya Nusantara, bisa disebutin spesifik nggak? Dari daerah mana, mungkin kota mana atau suku mana? Kalau di zaman itu, Nusantara itu kan tidak terpecah seperti apa yang kita kenal Indonesia. Betul, sekarang. masih Ada satu beberapa pulau. kontinen Kita masih satu land, Iya. masih satu bahasa, satu tatanan pemerintahan. Itu pusat titiknya itu ada di sekitar antara Pulau Jawa dan Bali. Titiknya itu. Tengahnya. Memang benar-benar di sentral sekali di titiknya itu. Antara barat dan timur itu, tengahnya memang di situ. Berarti kalau misalnya ada yang di daerah Jawa Timur tuh banyak wangi di Uber tuh, Ya. yang dukun buku-bukuin itu berarti memang secara tradisi mereka sudah mainkan sihir dari masa lalu. Betul, dari ribuan tahun sebelumnya nenek moyang mereka udah paham sekali, udah buat mainan. Mainan anak-anak, hal kayak gitu, cuman buat guyonan aja. Kalau di luar negeri kan mau jadi wah itu hal yang sangat luar biasa. Serius gitu ya. Di tanah Nusantara itu buat guyonan kayak gitu. So, semua people lagi-lagi nih ada kesaksian nih langsung dari aktivis. Aktivis aktivis sihir. Sihir. Lu jangan pada rendah diri ya nggak? Ya. Jadi kalau mulai mengajukan lamaran pekerjaan, mau ngelamar istri atau mengelamar suami, Ya. pakai sih. Bukan pakai sihir. Bukan. Enggak. Salah. Tetap kita berpaku kepada keyakinan ajaran yang benar, Betul. gitu kan? Dia kira-kira nih Kiadek, untuk penutup bagi orang-orang yang masih mempraktekkan sihir di era modern, ada ide atau ada pendapat? Kalau menurut saya, kalau memang masih dipelajari, apa-apa cuma sekedar mempelajari, tapi jangan disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk pada orang lain. Begitu kita melakukan hal yang buruk pada orang lain, itu adalah tercatat dalam satu kesalahan. Walaupun kita niat, tapi tidak kita lakukan, itu tidak akan tercatat menjadi sebuah kesalahan. Gitu ya? Iya. Anda persiapan mau jadi rampok, tapi Anda tidak merampok, ditangkap polisi nggak? Enggak, kan bawa persiapan doang. Betul. Tapi nggak ngerampok gitu aja sih. Tambah lama tambah bijak bis. Kan saya bayar pajak. Iya. Oke, kalau begitu pemirsa Smart People, demikian kesimpulan Kiadek mengenai ilmu sihir di dunia. Memang nggak terlalu panjang, tapi saya rasa cukup mewakili. Betul. Bahwa memang di Indonesia sendiri sudah berlaku dari dulu. Untuk lebih jelasnya mungkin di lain episode, tapi untuk hari ini cukup sekian dulu. Bersama saya Om Cakra. Saya Kiari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Ben ora ciloko no to pola, ben ora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me.